Sampai kemudian, oh Iqra ini artinya apa? Hah? Artinya apa? Iqra itu? Hah? Membangun yang namanya pola pikir, mindset, ya, keyakinan, agar tidak ada penyimpangan di dalam cara berpikir. Ya, kalau belajar nanti ada allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Ada kalimat allama, taklim. Tapi di sini Iqra. Nah, inilah permasalahan kita hari ini, ya, dan sampai hari kiamat tuh permasalahannya gitu. Kenapa? Akan ada nanti, kata Rasulullah SAW, bagian dari fitnah akhir zaman itu, orang-orang bodoh memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama sekali mari kita memanjatkan puji, begitu juga syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Karena karunia, begitu juga kasih sayang yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kesempatan bisa hidup di dunia ini. Yang kedua, kesehatan, bisa beraktivitas, macam-macam aktivitas kita. Dan yang paling bernilai berharga itu adalah karunia ketaatan. Maka setiap perintah Allah, panggilan Allah kita penuhi, kita jalankan, dan apapun yang menjadi larangan Allah kita jauhkan. Kemudian senantiasa bersabar apapun yang menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang terindah. Mudah-mudahan kita ini setiap diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesehatan dan diberi ketaatan ini, ya, kita upayakan untuk kita istiqomahkan insyaallah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersalat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kita yakini dan mesti kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, muslimah, mukminah, adalah kita ini hidup di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu menceritakan, ya, tentang akhir zaman, termasuk fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ditandai dengan pertama diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bi'sah, pengangkatan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul itu, ya, satu adalah akhir risalah kenabian. Beliau ini penutup risalah kenabian. Yang kedua, akhir zaman. Karena itulah Rasulullah SAW, ya, mengatakan innama bu'istu ana wasa'ati kahataini, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus antara aku dan kiamat itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya. Artinya ini sudah menjadi tanda dari akhir zaman. Dan zaman ini, ya, sudah panjang, sudah berlalu. Dan diutus ke tengah umat ini
para nabi dan rasul-rasul Allah sallallahu alaihi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian ya Rasulullah SAW menjelaskan tentang fenomena ya atau mazahir, bentuk-bentuk ya atau tanda-tanda akhir zaman itu. Garis besarnya itu 4 bentuk atau 4 fenomena. Yang pertama adalah ya banyaknya fitnah. Yang kedua adalah silih bergantinya fitnah. Yang ketiga adalah fitnah-fitnah yang banyak yang silih berganti itu menembus hati setiap manusia. Dan yang keempat, sebagaimana juga dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, fenomena fitnah itu ya dia tidak sekaligus menembus hati manusia, diikuti oleh manusia, tapi dia lahan-lahan yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, kata Rasulullah. La tattabi'unna sanana man qablakum. Ya, kalau bahasa agak kerasnya sedikit, ngekor. Ya kan gitu kan? Nah, apa? Nah, itu. Ya. Orang-orang sebelum kita. Sementara Rasulullah SAW diutus. Ini adalah kesempurnaan. Jadi apa yang ya dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad adalah kesempurnaan 100%. Menjadi pedoman. Gak perlu lagi nengok yang dahulu. Oh dulu katanya begini. Dalam kitab ini, dalam primbon ini, dalam itu gak berlaku lagi. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran sudah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Quran dan sunnah saja. Yang kemudian ya sebagaimana itu difahami oleh sahabat yang selalu membersamai Rasulullah. Bayangkan itu. Dalam suka, duka, pagi, petang, siang, malam. Dalam kondisi damai, dalam kondisi perang. Dalam kondisi apa lagi? Paceklik. Ya. Mereka memahami setiap ayat yang menjadi pedoman yang diturunkan kepada Rasulullah ini. Oh, seperti ini. Maka kita ikut juga apa yang menjadi pendapat-pendapat sahabat. Ya, mereka mengalami setiap ayat pedoman hidup itu turun kepada Rasulullah SAW, mereka mengalaminya, masya Allah. Ya, sejak ayat-ayat yang pertama itu, ya, apa yang ayat-ayat pertama itu, ya, Al-Alaq ayat 1-5 itu yang menjadi kunci. Jadi ayat 1-5 Iqra itu kunci. Ini disebut dengan 5 kunci. Kalau orang Malaysia mengatakan ini ayat-ayat sulung, katanya. Sama kayak anak. Kalau anak pertama itu namanya anak sulung. Nah, orang Malaysia bilang ini ayat-ayat sulung, 5 ayat yang pertama. Dan itu menjadi kunci. Ya, jadi kalau kita membaca, mentadaburi, memahami ya 5 ayat yang pertama surat Al-Alaq, Iqra itu sudah menjadi kunci. Ya, yang kemudian dengan itu terbukalah bagaimana kita bisa menghadapi hidup kita ini ya sampai tujuannya, sampai kemudian bagaimana perjalanannya, sampai akhirnya. Nah, itu Iqra. 5 ayat, Pak. Ya, yang disebut dengan ayat-ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira itu. Ya. Nah, itu. Yang pertama itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat. Itu kunci. Ya, kunci kebaikan, ya, kunci kebahagiaan.
Karena faham, maka kemudian istri Rasulullah langsung beriman. Siti Khadijah itu orang terpandang, berilmu, ya. Nah, samping dia kaya, ya kan? Nah itu. Apa kemudian, ya, dia nggak paham itu tentang 5 ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Justru itulah yang menjadi pintu yang membuka hatinya. Masya Allah, ini suami saya ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbuka, langsung dia beriman. Ya bukan sekedar nyekor itu. Ya dia seorang istri yang cerdas. Ya kalau bahasanya salah seorang pemikir Mesir yang sekaligus beliau ulama yang abqariyah. Jadi cerdas itu abqariyah. Nanti kalau kita kupas, ya bagaimana kecerdasan ya sahabat-sahabat Rasulullah termasuk istrinya kan Khadijah tuh luar biasa. Nah ini Masya Allah nih, kita harus kupas itu ya. Banyak sahabat-sahabat ini yang belum kita kupas kecerdasan mereka, abqariyah mereka ya. Baik yang berkaitan dengan kecerdasan apa ya, intelektual kalau bahasa sekarang, keilmuan, wawasan, atau kecerdasan apa, emosional ya, nggak gampang marah, nggak gampang stres, tertekan, ya? Nggak gampang emosian. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan ada ruhiyah. Orang kalau sudah cerdas intelektual, berilmu, ya, ilmu emosional, bisa mengendalikan dirinya, dan apa spiritualnya, hatinya, kekuatan jiwa, inilah ya, yang melahirkan pejuang-pejuang ya, tidak mengenal lagi yang namanya lelah, tidak lagi mengenal yang namanya apa, kekayaan, kemiskinan ya, susah, senang, hujan, panas, siang, malam, terus ini yang disebut dengan apa, walladzina jahadu fina. Nah, ya, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan kami, kata Allah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, enggak pernah lelah. Nah, itu. Apalagi kita nih menuntut ilmu ya kurang. Ya, kita makan aja yang untuk fisik itu berapa kali sehari, Pak? Oh lah berkurang, jadi 2 gini. Ya, tapi yang minum jalan kan? Nah, saat berkurang, saat porsinya, Ustaz. Makannya tetap 3 kali sehari, ya porsinya berkurang. Tapi tetap 3 kali. Itu fisik. Bagaimana dengan ruhiyah? Emosi. Tiap hari informasi, berita, ya, kelakuan apa, anak, istri, suami, tetangga, orang-orang di sekitar kita, tempat kerja kita, kadang membuat kita apa? Ya, menghasilkan sampah emosi. Ini bahasanya sampah. Ya. Itu. Makanya kita kok gampang kali kami ini stresnya, Pak Ustadz. Gimana enggak stres? Produksi sampah. Yang diproduksi sampah emosi. Akhirnya buat marah. Lah sholatmu, baca Quranmu, zikirmu, ya sedekahmu, itu semuanya itu ya, memproduksi nggak apa yang diproduksi? Perilaku. Jadi ibadah itu satu sisi dia menguatkan iman, di sisi yang lain dia memproduksi perilaku yang baik. Ya. Sabar, amanah, ya kan? Nah ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya satu hal dalam menghadapi fitnah akhir zaman itu, seberat apapun, sesering apapun fitnah itu, ya, atau seperti apapun ya, orang hari ini ngekor sana, ngekor sini, ikut sana, ikut sini. Dia nggak sekedar ikut jadi buzzer, jadi influencer, jadi apalagi sekarang kan nama saja, istilah aja merubah ya Pak ya. Setelah kita tengok, oh influencer nih, kan itu kan, apa influencer nih, ini termasuk influencer nih kan,
Nah, tapi kebaikan, ya kan. Bayangkan kalau artis itu berapa tuh yang di depan dia itu kan. Nah, ini ustadz, walaupun ustadz ini nggak banyak ilmunya, nah, maka perlu juga influencer yang apa? Menebarkan kebaikan. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, dengan surat Al-Alaq tadi itu 5 kunci. Kunci yang pertama, ya, ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya itu? Ya. Yang kunci yang pertama itu apa? Iqra. Dan kita selalu bermasalah di Iqra-nya. Karena itulah dalam surat Ali Imran, ya, ayat 7. Nah ini, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meluruskan Iqra kita. Ini kunci yang pertama, yang utama. Dan masalah kita dari dulu sampai hari ini sampai nanti hari kiamat sama, Pak. Masalahnya apa? Iqra. Ya. Kita terkena penyakit yang namanya apa? Syubhat. Itu. Karena apa? Iqra-nya bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa ammal ladzina fi qulubihim. Nah, kan ya kan? Dan orang-orang yang di hatinya ada apa? Zaighun. Zaigh. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Itu dia. Nah itu. Ya, dari ayat 7 ini kan panjang, ayat 7 ini kan kita ambil gitu tuh. Ya, orang yang di hatinya ada apa? Zaigh. Zaighun. Ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Jadi, ya, ayat-ayat yang dianggap samar, di otak-atik lah. Apalagi kalau dia punya dasar liberal, punya dasar apa? Pluralis, punya dasar apalagi sekuler. Dah, selesai lah itu. Ya, kalau cara berpikirnya bebas, ya, cara berpikirnya misahkan ini urusan agama, ini urusan dunia, udah. Selesailah itu. Maka dia akan, ya, apa? Akan mengartikan ayat-ayat itu ya sesuai seleranya. Nah, itu yang merusak cara berpikir. Maka Allah katakan walladzina fi qulubihim zaighun. Ya. Dan yang di hatinya ada apa? Zaigh. Zaigh itu apa? Ibnu Katsir mengatakan zaigh itu adalah dolalun wa halakun. Dolal. Apa itu dolal itu? Waladhdallin, orang yang sesat. Dolal berarti Jadi yang di hatinya itu ada apa? Kesesatan. Kenapa? Ilmu yang kurang, pemahaman yang jauh. Ya, baca Quran tapi nggak paham. Dan bayangkan Pak, ya, di zaman sahabat saja. Sebenarnya di zaman Rasulullah juga sudah mulai ada, tapi yang sudah berbentuk firqah, sudah berbentuk kelompok, yang ada pemimpinnya, bahkan ada panglima perang itu sudah ada pada masa Ali bin Abi Thalib. 2 kelompok besar. Dan ini kelompok yang menyesatkan. Yang pertama yang disebut dengan apa? Khawarij. Mereka nih hafal Al-Quran, Masya Allah. Nah, ini Pak Imam. Nah, jadi tugas kita nih tidak hanya ngapal Quran, jadi imam sholat kan. Ini kemarin kami sampaikan, ya, dalam pertemuan dengan camat-camat, ya, dalam sosialisasi perda, ya, dan perwako yang terkait dengan Masjid Paripurna ini. Ini ada Pak Wako juga di situ, ya. Nah ini kita menjelaskan, ya, hal-hal yang memang krusial, ya, sehingga masjid-masjid kita ini kok bisa sepi dari jamaah. Ya, di Pekanbaru ini ada 1000 masjid. 444 musola. Masyarakat muslimnya itu hampir 1 juta. Jadi kalaulah, taruhlah biar gampang, 1000 masjid plus 444, taruhlah 1500 masjid dan musola. Ya, hampir 1 juta, dianggaplah 1 juta muslim. Dibagi ke 1000,
500 masjid musola itu, mestinya satu masjid musola itu berapa jamaahnya? Hah? Berapa tuh? 1000? Iya, sekitar 1000 lah ya. Ya, 700 lah. Ya, 700. Ya, 700 orang. Kita kalau dirata-rata sekarang ini, sepekanbaru ini kalau dirata semua itu dah alhamdulillah dengan izin Allah sudah ya hampir 100 orang. Nah, berarti sudah 10 per Allahu Akbar. Kalau dulu, jadi jangan tengok Pak, di masjid itu langang, 5 orangnya, di masjid iko 5 ikuannya. Tapi dibanding nanti masjid-masjid, kalau kita istilahnya kalau kita bagi rata lah itu sudah ya hampir 100 orang per masjid musola. Jadi alhamdulillah ya kalau dibanding-banding dengan 5 tahun yang lalu itu udah ya semangat beragama ditandai indikator utama itu adalah dengan sholat berjamaah itu sudah ada kemajuan. Nah, nanti kita tengok lagi bagaimana dengan majelis ilmunya. Nah ini. Nah, Ibnu Katsir mengatakan zaik tadi yang ada di dalam hatinya zaik itu apa? Kesesatan. Karena apa? Ilmu yang kurang. Ya. Sekolah agama baca Quran tapi ya udah waktu kecil aja SMP enggak lagi. Didikan subuh rata-rata di kelas berapa? SD ya. SMP ada lagi didikan subuh, ada 1 2. SMA kalau perlu buka hijab sekarang. Ada kuliah Allahu a'lam bishawab. Ya kan Pak ya? Nah itu. Kita senang anak-anak kita ya udah mulai dekat dengan Al-Qur'an tapi tidak di istiqomahkan. Nah ini masalah kita yang utama juga. Sehingga ketika kuliah udah tambah lagi mohon maaf kita campur laki-laki dan perempuan di kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, masalah nggak itu? Halo, nggak berani jawab. Masalah nggak laki-laki dan perempuan dalam satu kelas yang ukurannya berapa itu? 8 kali 7 atau 9 kali 8 itu. Isinya 30 orang, 40 orang ya. Kalau sekolah Islam itu 20 sampai 25 orang. Dicampur laki-laki dengan perempuan. Terbayang enggak? Itu. Ya. Nah, ini yang dikatakan kita ngekor. Ya. Oh, di tempat yang lain begitu juga. Nauzubillahi min dzalika. Karena kita enggak tahu ya ilmunya. Maka begitu kita tahu ilmunya, kita buat sekolah Islam, kita pisahkanlah laki-laki dengan perempuan. Minimal Pak di sekolah Islam itu kelas 4 SD itu sudah harus dipisah. Kelasnya laki-laki dan perempuan, apalagi SMP-nya, apalagi SMA-nya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz di sekolah kami, sekolah Islam sudah dipisah anak dari kelas 1 SD malah. Wah, mantap. SMP pisah Ustaz, SMA pisah. Begitu buka perguruan tinggi campur lagi. Nah, ini ya kita tanpa kita sadari ada apa zaik. Nauzubillahi min dzalika. Ya. Nah ini Ibnu Katsir mengatakan ya, ini sudah menjadi apa? Penyimpangan. Nah ini. Terus dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 7 ini bagaimana syubhat masuk ke dalam hati itu? Ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Ya. Karena kita tidak tahu ilmunya ikhlas. Makanya ketika Allah mengatakan Iqra, maka kemudian Allah mengajarkan tentang makna apa? Ikhlasul ubudiyah lillah. Oh, Iqra itu adalah mengikhlaskan diri kita betul-betul hanya menjadi hamba Allah, tidak selain Allah. Makanya ikrar yang selalu kita baca, kita perbaharui setiap kita sholat itu apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu ikrarnya kan begitu. La syarika lahu. Bayangkan sebenarnya ya, penggalan yang pertama itu sudah cukup. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu sudah cukup. Tapi kemudian Allah ajarkan kita. Itu ada dalam surah Al-An'am. La syarikalah. Ya, tidak ada
mensekutukan Allah. Wa bidzalika umirtu, karena itulah kemudian aku diperintahkan. Wah, yang menariknya itu penutupnya ini. Apa penutupnya? Wa bidzalika umirtu wa ana. Coba saya ingin dengar nih semuanya dari jamaah, salah nggak apa-apa, nanti kita benarkan. Wa ana awwalul muslimin. Ini kalau alhamdulillah di sini dah banyak yang paham. Ya, itu ada dalam surah Al-An'am itu. Jadi bukan wa ana minal muslimin. Justru yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am, wa ana awwalul muslimin. Jadi memang menjadi muslim itu serius 100%. Itu yang disebut dengan apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Tapi bagaimana kita masuk Islam secara totalitas kalau ternyata kita ini tidak memahami inna dina indallahil Islam. Ustadz, jangan kare-kare bana Ustadz. Yang lain juga merasa agamanya benar. Semua agama ini benar. Ya, hanya caranya yang beda. Surganya cieknya Pak Ustadz, Tuhannya cieknya. Oh, walah, salah saya kaji dah. Sesat menyesatkan. Hari ini ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya. Kadang kita dipaksa itu dengan keadaan-keadaan tertentu. Karena apa? Kita diikat dengan ikatan-ikatan tertentu, dengan dalih toleransi, kerukunan, semuanya lah habis. Ya, nggak ada cerita inna dina indallahil, maka ikra kita bermasalah nggak? Salah. Kalau sudah menganggap semua agama sama. Kalau semua agama sama, yang ngapain harus ada agama ini, agama itu, agama itulah. Ya, Allah ingin menampakkan fenomena fitnahnya itu adalah banyak ternyata cara orang meyakini keyakinan tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan inna dina indallahil Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, makanya Rasulullah pertama sekali itu memahami Iqra itu apa? Membaca seperti membaca tulisan. Maka Rasulullah jawabannya apa? Saya nggak pandai baca, ma'ana biqari. Diulangi lagi sekali, Iqra, bacalah. Ya, Rasulullah mulai apa? Oh, ini sepertinya enggak yang dimaksud membaca seperti kebanyakan orang membaca. Ya, sampai kemudian Iqra ini artinya apa? Artinya apa? Iqra itu. Membangun yang namanya pola pikir, mindset. Ya, keyakinan. Agar tidak ada penyimpangan di dalam cara berpikir. Ya, kalau belajar nanti ada allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Ada kalimat allama, ta'lim. Tapi di sini Iqra. Nah, inilah permasalahan kita hari ini, ya, dan sampai hari kiamat tuh permasalahannya gitu. Kenapa? Akan ada nanti kata Rasulullah SAW, bagian dari fitnah akhir zaman itu, orang-orang bodoh memimpin. Bayangkan, sudah dia orang-orang bodoh yang memimpin, ya, munafikun, ya, alimul lisan kata Rasulullah. Bayangkan, itu Rasulullah mengatakan, ya, inna ahwafa ma akhafu ala ummati, kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah SAW, apa? Munafikun alimul lisan, seorang munafik yang pandai berbicara. Akhirnya diangkat dia menjadi apa? Ustadz, influencer. Ya, terus karena dia udah jadi tokoh, dianggap tokoh, kemudian dia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lengkaplah penderitaan umat ini. Dan itu Pak dan Ibu sekalian, sejarah membuktikan kalau kita melek sejarah itu by design oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu itu di tengah umat ini terjadi apa? Perang yang kemudian disebut dengan perang salib. Ya, itu Pak panjang kan, berabad-abad tuh perang salib itu. Maka di tahun 1247 Baitul Maqdis ditaklukkan oleh kaum muslimin Palestina itu. Ya. Nah, yang memimpin pasukan kaum salib ketika itu namanya Raja Louis IX. Ya, 3 tahun setelah apa?
Setelah ditaklukkannya Baitul Maqdis ini kan beliau melarikan diri nih. Ya. Nah, sampailah dia ke Mesir, di Mesir dia ditangkap. Begitu ditangkap kemudian terjadi negosiasi untuk pembebasan beliau. Ya. Nah, beliau selama di penjara di Mesir itu melihat, saksikannya umat Islam ini, ya Allah, kalau malam itu bahasanya mereka nih seperti rahib di malam hari. Ya. Salat, menangis, tahajud, baca Quran, mohon kepada Allah. Di siang harinya seperti singa katanya. Malamnya seperti rahib, ya, ahli ibadah, siangnya seperti singa. Wah, gimana kita mengalahkan orang-orang seperti ini, kata Raja Lawi IX itu. Maka dia berpikir keras, harus ada cara lain untuk mengalahkan umat ini. Nah, itulah. Ya, kemudian dia mengumpulkan raja-raja Eropa, dia kumpulkan panglima-panglima militernya, dia kumpulkan menteri-menterinya, kemudian dia bicara, kita harus mencari jalan yang lain untuk menaklukkan umat Islam ini. Jangan sampai Islam itu apa? Terpatri dalam diri mereka. Keluarkan Islam itu dari setiap muslimnya. Dicabut Islam itu dari setiap dengan cara apa? Penyimpangan cara berpikir. Ikroknya. Ganggu ikroknya. Ya, nah itu yang disebut dengan metode namanya tashkik, membuat orang ragu dengan ajaran ini. Ya, kemudian muncullah orientalisme, kemudian muncul sekularisme, muncul liberalisme, udah lengkaplah penderitaan umat ini. Ya, bahkan kemudian yang menjadi tokoh-tokoh daripada sekuler itu, tokoh-tokoh ya liberal itu anak dari tokoh-tokoh agama pula. Anak dari buya. Kita nih kalau nengok ayahnya buya, wah anaknya pasti lebih buya lagi dari anaknya. Saking buyanya anaknya, buaya anaknya. Masya Allah. Nah, ini, ya. Nah ini karena apa? Ikroknya bermasalah sehingga ya udah kita ikut dong. Ini anak kiai, ini anak ustadz, ini anak buya, ikut aja. Sementara dia sudah teracuni. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Leiden, Belanda. Sekolah tentang Islam di Belanda. Sekolahnya di mana? Nah, yang menjajah Mesir ketika itu Prancis. Disekolahkanlah orang-orang yang SMP, SMA. Coba bayangkan, dah hafal Quran, SD-nya di Al-Azhar, SMP-nya di Al-Azhar, SMA-nya di Al-Azhar, dikuliahkan dia di Sorbonne University. Di mana itu? Di Prancis. Belajar Islam di Prancis. Muncullah itu orang seperti Qasim Amin. Ya, yang memunculkan gerakan yang namanya emansipasi wanita, yang mereka sebutkan tahrirul mar'ah. Ya, ini hak perempuan. Sehingga kemudian perpanjangan dari rencana mereka yang sudah berabad-abad itu di tahun 1997, saya menyaksikan. Ada namanya konferensi di Beijing, bicara tentang apa? Tentang gender. Hak perempuan. Memang Islam, Bu, tidak memperhatikan hak perempuan, Bu. Apakah Islam selama ini memarginalkan kaum perempuan? Kok sampai ada diikuti oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konferensi di Beijing itu. Setelah kemudian ya di tahun 1994, nah itu saya baru saja turun di Mesir itu. Ada konferensi di Kairo. Ya, dikumpulkan menteri-menteri dalam negeri, dan ketika itu dimunculkan isu yang namanya isu terorisme. Nah, itu 94. Tapi ini sudah dari 1250. Berapa abad tuh? Dari 1200. Dari abad ke-13. Sampai abad keberapa tuh? 20. Berarti berapa abad sudah? Mereka rancang, mereka wariskan rancangan ini dan proses-prosesnya, ya, kepada pemimpin-pemimpin mereka setelah itu. Sampai kemudian pemimpin-pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita disekolahkan oleh sekolah-sekolah mereka. Ya, kalau di Belanda itu
Ya, kalau di Amerika tuh ada ada Harvard. Ya, kalau belajar teknologi mungkin, belajar sains, ya monggo lah. Tapi kalau belajar Islam, belajar Islam dengan orang kafir. Nah, ini yang kemudian memunculkan apa? Fi qulubihim zaigun. Akhirnya apa? Iqra'nya orang yang kemudian sudah ditokohkan karena dia S1, S2, S3-nya. Ya, Islamologi. Dianggaplah mereka ini ulama, bahkan dia jadi rektor, dia jadi profesor, doktor, guru besar keislaman, Islamologi. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya Iqra kita bermasalah, dan itu by design. Makanya sampai Sunuk Horgronya itu, ya, diutus dia ke Mekah, dari Mekah kemudian ya dia balik ke Belanda, dari Belanda dia diutus ke Indonesia ini untuk memporak-porandakan Iqra kita. Karena dia lihat ini, ya, satu lewat pengalaman hajinya. Yang kedua, ini umat Islam ini, Indonesia ini tidak akan bisa, ya, apa namanya, Belanda tidak akan bisa menguasai Indonesia sepenuhnya kalau ini orang-orang Islamnya ini tidak dijauhkan dari keislaman. Itu misi utama dari Sunuk Horgronya itu. Itu Pak, ya. Makanya kajian-kajian orientalisme itu sampai mereka apa? Ya, mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat ditafsirkan dengan tafsiran yang tak sesuai dengan tafsir-tafsir ulama. Ya, penjelasan sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita. Maka terjadilah zaighun. Nah, ini yang kemudian menyebabkan namanya syubhat. Jadi kalau bermasalah Iqra-nya, maka terjadilah namanya syubhat, menyimpang pemikirannya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Zaighun. Sehingga apa kata Allah? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka ini udah jadi tukang fitnah. Akhirnya apa? Memilih dalil yang sesuai dengan misi mereka. Bahasa lainnya ulama mengatakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dia menyebut ayat, dia menyebut hadis, tapi ya konteksnya berbeda. Ini yang berbahaya dari syubhat itu. Cara berpikir yang menyimpang. Ini fitnah akhir zaman. Dan ini menjadi pembuka orang ke hatinya. Ya, rusak hati itu karena cara berpikirnya rusak. Maka yang kedua kemudian, ya, dalam surat apa ini? Dalam surat Maryam. Ya, yang menembus hati itu ada namanya penyakit apa? Syahwat. Ya, surat Maryam ayat 59. Masih ada waktu kita berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah, cukup nggak kira-kira 5 menit lagi nih kita menjelaskan ini? Ya. Dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa mim ba'dihim khalfun." Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menggantikan. Berarti kita, anak kita kan? Ya, atau generasi kita ini dengan generasi yang berikutnya. Sekarang dibuat istilah-istilah apa itu? Generasi apa namanya? Kalau Bapak apa yang nyandar ini generasi apa nih? Baby boomer. Oh, enggak lah, udah baby boomer yang udah dulu-dulu kan. Ada gen Z, gen apa lagi, gen alpha, gen hantu belaulah, semua itu gen tuh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, percaya nggak dengan istilah-istilah itu? Pak, percaya nggak dengan istilah itu? Ayo, ini masalah besar. Kita dipusingkan dengan istilah-istilah. Makanya anak sekarang tuh susah diatur Pak Ustaz. Kenapa? Karena mereka gen Z. Karena mereka gen alfa, karena mereka gen ini, gen itu. Ini siapa? Akhirnya apa? Kami dicap begini. Ya sudahlah kalau gitu, terserah mama lah. Aku terserah aku pula. Anda dari menyimpang mindsetnya, akhirnya apa? Menyimpang perilaku. Ya. Sementara hadis mengatakan sebaik-baiknya tempat, kata Rasulullah, adalah masjid-masjid. Dan seburuk-buruknya tempat adalah apa? Sekarang saya tanya, kafe itu pasar atau masjid? Kecuali kafe yang ada di masjid kan? Iya kan? Sekarang apalagi? Mall-mall itu masuk mana? Pasar. Dibuat dia modern, indah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Akhirnya menarik. Masjid orang beribadah, kalau udah khusyuk tuh enggak perlu ada AC. Kan begitu.
Sebagian pengurus masjid, udahlah. Ya, orang kalau udah terpanggil Pak Ustadz sholat itu sholat Pak Ustadz. Itu awal-awal dulu beberapa masjid di Pekanbaru nih, Ustadz boleh nggak Ustadz? Ya, kami buat AC di masjid itu. Loh, kenapa Pak emangnya? Karena ada berapa jamaah nggak setuju ada AC itu. Dengan izin Allah, alhamdulillah enak, pemahaman kita berubah seiring waktu. Akhirnya apa? Orang lebih nyaman di masjid. Ya kan? Awalnya terpaksa lah, dia di rumah hange. Ya, sebenarnya AC ada, tapi ndak letalok membayar listrik. Akhirnya apa? Antara maghrib dengan isya di masjid. Awalnya terpaksa, keenakan. Apalagi kalau setelah isyanya ada makan malamnya. Iya Pak ya. Setelah isya itu ada makan malamnya nih. Oh enggak ada. Subuh misalnya kan. Makanya beberapa orang tua kita senang Ustaz kalau kuliah subuh nih. Kenapa? Oh iya, kami nggak mikirin sarapan pagi lagi. Ini Masya Allah. Ya, jadi rumah Allah ini menjadi apa? Tempat yang terbaik bagi seorang muslim yang tadinya dia terpaksa, ya, menjadi tempat yang terbaik. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam surat Maryam tadi, datanglah setelah mereka generasi-generasi pengganti, adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Bayangkan Pak, dikaitkan antara apa? Menyia-nyiakan sholat dengan mengikuti hawa nafsu. Ya, ini ada apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan datanglah kemudian generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ya, apa hubungannya antara sholat dengan syahwat? Yang ini disebut dengan penyimpangan perilaku. Kalau tadi itu ada syubhat, penyimpangan cara berpikir, syahwat, penyimpangan perilaku. Karena kalau kita lihat mereka kalau sudah malas sholat, dia nggak meninggalkan sholat. Ini bahasanya Allah bukan meninggalkan sholat. Ado'u itu artinya menyia-nyiakan. Minimal menyia-nyiakan itu mengatakan apa? Contoh, wa angko ndak ngarati do, waktu sumbayang tuh panjang. Makanya kalau maghrib orang, udahlah daripada ribut, sholat maghrib berjamaah. Isya nantilah. Bahkan sampai ada yang kata, Rasulullah aja biasa sholat isya aja tengah malam. Ya, ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Ada kan, tapi bukan orang sini ya. Tapi ada kan? Ya. Nah itu. Mulailah kemudian apa? Menunda-nunda sholat. Lewat nggak akhirnya? Lewat. Makanya sebagian orang tua tuh ambo pokoknya sholat tepat waktu. Kenapa? Takut kalau menunda-nunda nanti ketinggal. Nah ini alhamdulillah ya. Nah jadi kata Umar Ibnul Aziz, lam takun idha'atus sholati bitarkiha. Jadi kata Umar Ibnul Aziz ya, salah seorang khalifah dari khalifah umat Islam ini, menyia-nyiakan sholat itu bukan sekedar meninggalkannya ya, atau tidak berawal dari meninggalkannya. Tetapi apa? Walakin adha'ul waqt, menyia-nyiakan, mengabaikan waktunya, ditunda-tunda. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan terkait dengan fitnah, apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal soleh sebelum nanti fitnah melanda kalian. Dan di antara fitnah yang melanda kita secara pribadi itu apa? Kita tunda waktu sholat, akhirnya tertinggal satu, biarlah, tidak apalah, mohon ampunan Allah lah, tertinggal pula yang berikutnya. Dah tertinggal yang berikutnya, buat keringanan dalam diri kita, cari dalilnya. Akhirnya apa? Kita masuk dalam syubhat. Ya, sholat sudah dilalaikan. Nah akhirnya apa? Setelah sholat itu kita mulai mengikuti hawa nafsunya, perbuatan-perbuatan yang lain, yang menjadi induk ibadah saja sudah dilalaikan. Bagaimana kemudian yang mubah-mubah yang lainnya? Karena itulah ya, sahabat ini di samping mereka menjaga yang induk-induk ibadah itu, ini sahabat ya, yang kedua, sahabat-sahabat itu apa? Mengamalkan banyak-banyak yang sunnah. Dan yang ketiga yang luar biasa Pak, mereka menutup pintu-pintu yang mubah, khawatir nanti masuk kepada syubhat dan syahwat. Makanya kadang orang bertanya ke saya, Ustadz kan hukumnya boleh? Boleh.
tapi pantas tak? Jadi ya kan ada nih yang tanya soal apa? Minimal kalau yang syubhat itu apa misalnya? Nyanyilah. Kan nasyid Ustaz. Nah, kan lagu Islami Pak Ustaz. Ya. Nah, awalnya kan begitu kan. Tapi kemudian setan masuklah dari pintu yang mubah itu. Ya kan? Jangankan dari pintu yang mubah. Setan bisa nggak masuk dari pintu perintah? Bisa kan? Untuk akhirnya apa? Ujub, sombong. Itu dari pintu kebaikan setan bisa masuk. Apalagi dari pintu yang mubah, apalagi dari pintu yang haram. Ya, terutama orang-orang yang sudah biasa dengan maksiat. Ya, kalau kita ini, oh no way, tempat hiburan itu tempat maksiat, kata kita kan. Tapi masuk dia di pintu apa? Pintu sholat kita, masuk dia di pintu sedekah kita, masuk dia di pintu apa kita lagi? Yang berpulang haji, masuk di pintu haji, masuk di pintu-pintu ketaatan. Bisa nggak setan masuk dari pintu-pintu itu? Bisa, karena sumpah dia begitu. Ya, sebagai penutup, apa kata Allah? Ya, terkait dengan sumpahnya setan. Ya, sungguh kata setan, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dari depan kata Ibnu Abbas, manusia dijadikan lupa dengan akhiratnya. Dari belakang manusia kata Ibnu Abbas dijadikan cinta dunia. Dan biasanya kalau ada cinta dunia takut mati enggak? Satu paket. Kemudian aku akan datang kata setan dari kanan. Ya, dilalaikan dari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Tadi menunda-nunda waktu. Ya. Kemudian dari pintu apa? Kiri, wa ansyama ilihim. Ya, dari pintu kiri kata Ibnu Abbas, ini orang dibuat gemar bermaksiat. Nah, tinggal setan melihat. Apalagi iblis itu umurnya sudah berapa? Siapa yang tahu umur iblis? Iblis yang ada pada masa Nabi Adam itu dengan iblis yang ada sekarang ini sama nggak? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Sama nggak? Atau masih hidup nggak iblis tuh? Masih kan? Sampai hari kiamat kan? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, dia minta ditangguhkan termasuk umurnya sampai hari kiamat. Dikasih sama Allah. Bayangkan Pak, orang baru 1 periode udah mengatakan berpengalaman, 2 periode mengatakan ini udah berapa periode nih kalau dikali 5 tahun? Iblis tuh. Bayangkan tuh pengikutnya. Sampai nanti pengikut-pengikutnya itu menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Dan fitnah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah Dajjal ini. Ya, yang sampai kemudian kita ini lebih suka yang berbau Dajjal. Maka kita buat dagelan namanya. Dagelan itu dajalan. Dajalan, dagelan itu artinya apa? Suka lah, mohon maaf ini. Jangan marah nih yang stand up komedi, ketawa ketiwi apa semuanya kan? Ya, liyudhika bihin nas kata Rasulullah. Ya, buat orang ketawa. Makanya sampai cari ustadz pun kemarin bingung. Ustadz, carikanlah kami ustadz ini untuk 1 Muharram nih yang bisa mengumpulkan banyak orang. Berapapun kami bayarlah ustadz. Siapa? Yang pandai ketawa-ketawa, orang bisa ketawa-ketawa ustadz. Waduh, siapa? Ini karena banyak ya ustadz influencer hari ini. Ya, dai influencer. Tapi sekali lagi ya, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Inilah ya fitnah akhir zaman. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya bagaimana kemudian fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini menghajar setiap sendi kehidupan kita. Ini yang kajian berikutnya insyaallah. Kalau panjang umur kita, lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.